Jangan all in di saham selama Age of Chaos ini. Di sini tuh bukan momennya untuk cacing-cacing naga-naga di era sekarang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Belarus Jaya dari Sukoskritas. Dan hari ini kita akan ada di segmen spesial yakni Market Cuts and Clips. Pada hari ini tanggal 23 Februari 2026 pukul 6.30 sore kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yakni Kapten Gema Goyardi. Halo Kapten. Ketemu lagi kita nih. Finally nih bisa ketemu. Bisa ketemu. Dan aku senang banget nih Kapten ketemu lagi ketika market crash dan YouTube yang saya lihat pertama adalah Kapten Gema. Waduh, thank you. Market merah ingat Astronaci soalnya. Kenapa nih Kapten Gema muncul selalu saat market crash nih? Karena market kalau hijau semua jadi pahlawan, ya kan. Nah, market merah kan belum ada niche-nya yang isi. Jadi mau nggak mau gue turun waktu market merah. Wah, dan ini malah jadi reminder yang luar biasa Kapten. Karena tanggal 28 Januari 2026 waktu panik saya juga yang nonton YouTube-nya Kapten Gema. Terus di situ Kapten Gema memprediksikan bahwa tanggal 29 Januari bakal menjadi bottom dari IHSG. It happened. Gimana teknik Kapten Gema memprediksi bottom IHSG? Jadi seperti kita tahu Astronaci kan astrologi dan Fibonacci ya. Time trading itu benar-benar menggunakan financial astrology, planetary cycle. Dan sebenarnya dari tanggal 26 atau 27 kalau nggak salah itu kita udah lihat potential bottomnya di mana gitu kan. Terus kemudian 28-nya jebol. Saya waktu itu sampaikan 28 plus 2. Jadi 29-30 itu adalah range di mana it's a buy moment sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa planetary yang align persis ketika itu jatuh waktu di COVID. Kejadian waktu COVID 2020. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa ini most likely akan menjadi penahan untuk IHSG itu nggak turun lebih dalam. Dan ternyata benar tanggal 29. Gitu. Yang paling menarik adalah ya pas lagi merah-merahnya itu ya kita harus beli. Jadi di situ Astronaci langsung kasih trading recommendation beli BRI, beli Adaro. Itu waktu lagi jatuhnya itu. Terus BBCA kita borong waktu di tanggal 29 yang lagi jatuh-jatuhnya itu. Ketika trading halt kita belanja exactly waktu trading haltnya. Waktu trading halt di hari kedua? Yes, di hari kedua. Jadi memang kita tuh kalau market crash kita hunting trading halt. Gue ngitungin 2 kali ini trading halt belum ada pergerakan, cicil dulu. Tapi kalau itu align sama tanggal astrologinya ya, begitu tanggal planetary-nya align di tanggal situ, hantam langsung waktu trading halt. Gitu. Masuk bertahap tentunya ya. Tapi begitu marketnya react, wah langsung kita kejar kayak gitu. Gila, luar biasa banget. Dan habis itu rally terus sampai tanggal 23 sampai Februari detik ini kan belum turun ke bawah lagi kan? Iya makanya. Gitu. Bahkan sempat menembus resisten 2 kali, 8167 dan 8329. Betul. Nah, menurut pandangan Kapten Gema, apakah ini momen untuk taking profit atau gimana nih? Soalnya kalau menurut gue ini masih konsolidasi. Ada target 8.600-an sekian, itu gap waktu dia turun tuh mesti di close juga gitu. Tapi kalau kita lihat sampai 1 bulan ke depan ini harusnya masih ranging terus nih di dalam sini. Indonesia nggak ada sentimen negatif sebenarnya, nggak ada masalah negara kita. Ini kan cuma kejadian MSCI doang. Kalau nggak ada MSCI ya sebenarnya fine-fine aja. Terus kemudian paling tekanan geopolitik, tapi geopolitik itu nggak akan berdampak ke market kita. Misalnya ini terjadi bom-boman nih antara Iran sama Amerika, paling yang bergejolak kenceng si gold marketnya. Kalau saham Indonesia mah jauh banget sama urusan itu gitu. Karena kan nanti Indonesia ini akan berdampak kalau terjadi US debt ceiling problem misalnya, atau tagihannya jatuh tempo, atau China. Nah kalau misalnya China sama US ini bersih tegang, terus kemudian ada isu perlambatan ekonomi China dan seterusnya, itu mulai tuh market kita kena. Kalau enggak mah santai-santai aja gitu. Santai aja, jadi konsolidasi dulu ya. Konsolidasi, tapi range-nya ini cukup jauh karena volatility market kita naik 1,5 kali kira-kira. Ini harus diwaspadai gitu. Nah, tapi waktu itu Kapten Gema bikin event nih, aku nonton Age of Chaos. Itu bikin panik nih. What happened nih? Kapten Gema bikin begini lagi. Iya, jadi ini market outlook event kita itu yang hadir kemarin 600 orang. Dan yang kita sampaikan adalah di dalam era sekarang yang problem paling besar itu adalah kenaikan volatility. Gold itu naik sampai 6 kali, bro. Jadi yang biasanya misalnya stop loss itu 100 pips, 120 pips itu sudah termasuk lumayan gitu ya. Sekarang itu nggak ada apa-apanya karena itu menjadi 600 pips new normalnya. Market kita saham Indonesia secara tidak sadar orang-orang ini kenaikannya 1,5 kali. Jadi artinya apa Pak 1,5 kali atau bahkan 2 kali waktu kita crash kemarin? Itu artinya apa? Waktu IHSG drop sampai misalnya 8% atau 10%, itu menjadi new normal baru.
Karena harusnya kalau market itu jatuh biasanya itu 5% udah heboh gitu ya. Sekarang dengan kenaikan volatility 1,5 sampai 2 kali berarti 5% yang dulu itu equal dengan 10% sekarang. Mhm mhm. Jadi kalau misalnya mental kita tidak di-adjust ke sana, ngelihat IHSG turun 10% itu udah kayak mau pingsan aja gitu, paniknya luar biasa. Tapi that's the new normal dan Oke. sekitar 1,5 kali lah. Jadi Age of Chaos itu bicara tentang bagaimana geopolitik problem, terus kemudian ancaman tentang global debt yang makin hari makin tinggi, itu menyebabkan Amerika bermanuver nih melalui Donald Trump. Jadi Nah. Presiden Donald Trump itu selalu bikin event setiap 1 minggu guys, sama kayak bikin event seminar. Kalau dia ngeprank market Bener. Sabtu Minggu, Iya iya. Seninnya kita kena getahnya gitu kan. Nah itu yang kita bahas dan bagaimana strateginya, terus kemudian aset apa yang harus kita hindari dan seterusnya. Oke, jadi menurut pandangan Kapten Gema, Ace of Chaos itu maksudnya adalah volatilitas yang meningkat Volatility saja? yang meningkat dan kemudian ancaman dari ketidakpastian yang makin hari makin membesar. Artinya Mmm, kasus MSCI, nggak ada yang tahu kan? betul. Tiba-tiba muncul out of the blue gitu, dan terus kemudian kayak Venezuela diculik presidennya, siapa yang tahu, itu nggak ada di buku gitu kan. Iya. Terus kemudian Greenland tiba-tiba mau diinvasi, habis itu nggak lama, oh ya udah kita reda dulu, kita break dulu gitu. Setiap keputusan yang aneh-aneh ini kan menyebabkan chaos di market gitu loh. Betul. Ini yang jadi masalah gitu. Nah, kita balik lagi ke Indonesia nih. Mhm. Sekarang kan Indonesia kan juga masih ada uncertainty. Ya. Mulai dari kita masih melakukan reformasi pasar modal Mhm. supaya kita bisa memenuhi kriteria MSCI di Ya. bulan Mei nanti. Kemudian ada berbagai hal yang mulai agresif dilakukan oleh regulator kita. Ya. Bagaimana pandangan Kapten Kalau mengenai hal urusan ini? masalah MSCI itu udah pasti selesai lah, nggak mungkin nggak selesai. Mhm. Tapi kalau dibilang Indonesia itu penuh ketidakpastian, sejak kapan Indonesia pasti? Oke. Indonesia selalu ketidakpastian. Dan kalau Indonesia pasti malah jadi crash marketnya. Indonesia itu butuh untuk tetap tidak pasti sehingga marketnya bisa terus berkembang. Jadi pada dasarnya gue nggak ngelihat ada resiko yang gimana terhadap internal. Mhm. Paling MSCI doang, dan I believe dengan adanya pemimpin-pemimpin yang baru di regulator ini, mereka akan comply dengan standarisasi yang diinginkan. Mhm. Ya basically akan normal kembali lah. It's a matter of Oke. time. Jadi outlook-nya positif ya Saya untuk tetap IHSG? positif untuk market kita, Oke. positif, walaupun kalau di asuransi kan kita selalu cegat target atas bawah supaya Mhm. kita punya aware bahwa ada resiko juga. Mhm. Angka 6.000 itu belum di close. Itu Iya. adalah angka yang menjadi hutang sejak tarif war pertama di April 2025. Mhm. Itu masih ada jejak di situ. Nah, Oke. pertanyaannya kalau Bro Bernard tanya, ini apa katalisnya? Gue juga nggak tahu karena MSCI itu tidak ada katalis di buku manapun, nggak ada tiba-tiba kan, Betul. jebret gitu. Terus Mhm. mau ngomong apa? Jadi Mhm. di era chaos seperti ini muncul barang-barang yang tidak pernah ada di teori, tiba-tiba muncul. Mhm Yang mhm. bisa nyelamatin ya cuma satu, market merah ingat asuransi. Gua ngeliat planetary cycle tanggal sekian beli udah. Kalau Oke lu oke. pikirin secara fundamental, teori tidak pernah ada di teori yang namanya presiden bisa diculik tengah malam, suka-suka dia mau nyulik, itu nggak Iya. pernah ada. Mhm That's a mhm. chaos gitu. Mhm. Nah, sekarang yang paling penting nih, kita kan banyak investor dan juga trader yang nonton acara kali ini. Kira-kira strategi apa yang paling pas di tengah Ace of Chaos ini, di mana range-nya jadi lebih lebar nih? Lebih lebar ya kan. Heeh. Jadi yang pertama money management. Jadi Anda harus menyadari dulu ada adjustment daripada volatility. Mhm. Itu bisa pakai ATR ya, average to range indicator, Anda bisa kelihatan. Nah, kalau sudah jelas volatility-nya naik, yang harus direfleksi ke dalam diri sendiri adalah lu comfortable nggak dengan jumlah uang yang lu masukin. Kalau biasanya beli Oke. saham, satu saham 100 juta. Dulu mungkin minus 10% itu butuh tunggu waktu lama. Kalau sekarang minus 10% tuh urusan cepet. Bener Iya banget kan? itu, Plus heeh. 10% juga cepat. Lu Iya. comfortable nggak? Kalau nggak comfortable, kurangin dulu size per saham yang biasa lu masuk. Ada orang yang makin senang makin ditambahin karena gue bisa kalah gede, cuan gede misalnya gitu. Mhm. Ada orang yang sangat ketakutan. Jadi yang pertama harus dilakukan Ace of Chaos adalah melihat market volatility naik, berarti apakah saya reduce posisinya atau Iya. tidak. Yang kedua, kalau market naik 1,5 kali dengan size yang sama, berarti gue harus tambahin modal 1,5 kali gitu ibaratnya. Kalau Mhm mhm. biasanya masuk 100 juta, sekarang mungkin saya harus tambahin jadi 150. Mhm. Jadi untuk mengcover volatility tadi kan. Terus yang ketiga, tetap stay pada saham-saham yang punya story dan fundamental yang bagus. Karena hype itu nomor satu. Oke. Jadi hype-nya harus tetap kita pegang gitu. Oke, story dan fundamental yang Itu tidak bagus. bisa lari. Mau kondisi Oke. market apapun tetap back to the business. Tapi setelah kita udah melihat saham-saham ini fundamentalnya bagus, kita mesti lihat lagi. Ini lagi panas nggak? Mhm. Lagi siap Iya. meluncur naik nggak? Nah itu yang harus kita pilih. Nah, buat bocoran nih Kapten, 2026 nih sektor apa yang menarik bagi Kapten Kalau gue Gema? lihat tuh tetap nantinya akan ada energi, terus Mhm. kemudian metal minings ya, terus yang berhubungan sama gold tentunya, Mhm. terus kita juga lihat banking. Mhm. Jadi banking mungkin nanti di tengah tahun baru
mulai bergejolak gitu. Karena kita lihat Oke. nih akumulasi kan cukup besar di banking dan banking menjadi defensif. Selebihnya adalah saham-saham kecil. Jadi saham-saham kecil-kecil ini yang berhubungan dengan konglomerasi menurut gua akan digoreng-goreng lagi gitu. Tetap tetap aja gitu ya. Tetap aja Karena ya. pada dasarnya kan kemarin dihancur-hancuran ini kan sebelumnya kan konglomerasi semuanya naik nih. Betul. Begitu ada MSCI dia jebol karena masalah free float dan seterusnya mungkin ya. Saya nggak tahu Mhm. apa yang membuat dia menggunakan momen ini untuk unloading. Tetapi dalam the whole year 2026 saya rasa ini masih akan tetap dipertahankan gitu. Oke, jadi komoditas, banking dan juga Metal ya, metal dan energi konglomerasi ya ya, gitu. energi. Dan Oke saham oke. batu bara kan juga perlu diperhatikan karena harga coal-nya diam-diam merambat naik. Betul. Artinya apa? Periode 2024 itu kan suffer banget saham-saham coal ya. Dan Mhm. ini kemungkinan besar harus menjadi recovery dan kita mulai lirik lah saham-saham coal gitu. Luar biasa nih. Jadi ini ya dicatat ya teman-teman ya. Nah, target IHSG nih, rata-rata analis mentargetkan 9.000, 10.000 bahkan Suko Sekuritas 12.000 nih. Tuh kok sama sama gua? Oh, Kapten Gema juga? Iya, asuransi 12.000 Iya. dalam 48 bulan range itu, yang intermediate-nya di 10.200. Oke. Nah itu kaget gua kalau 12.000 karena so far yang di YouTube yang ngomong 12.000 tuh cuma kita. Oke. Nah sekarang kalau ada pernyamaan gue lebih happy, kenapa? Karena ada temennya kalau salah. Kalau salah ada temennya. Iya. Rasionalnya gimana nih Kapten Gema nih? Saya nggak lihat rasional ya, kalau Sukor kan you pakai valuasi daripada Yes. IHSG, kalau aku lihat price action ya. Oke. Jadi price action-nya itu dari quarter. Saya ngelihatnya jauh nih dari Mhm. kurang lebih 15 tahun cycle. Itu memungkinkan untuk harga saham kita, IHSG kita mencapai 12 ribuan gitu. Oke. Tapi yang dalam satu siklus berdasarkan siklus 5 tahunan ini angka yang terdekat tuh 10.200. Oke. Nah, target bawahnya jangan lupa resiko di 6.000 itu masih terlihat Oke oke. gitu. Jadi yang penting kita tetap dengan money management, target 12.000 tapi ada 6.000 di 6.000 gap. itu tetap. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia mengunjungi yang bawah dulu, Mhm. terus kemudian recover kan kita tahu ada target di atas gitu. Dan Iya. Sukor ini teman-teman bukan sekuritas yang analisisnya asal-asalan. Karena kan Iya. kita juga pernah join collaboration tentang economic, tentang gold Betul. ya waktu itu ya beberapa Betul. tahun yang lalu. Dan kalau gue lihat cara mereka bikin analisis, you're good. Artinya Yes. ini saya juga lega dikit nih, ada temennya Sukor kan. 5.000 tembus kan? Iya, tembus goldnya kan. Iya iya. Jadi artinya mari kita siapkan plan lah ya. Iya. Kita harus tetap optimis karena pasar saham kita bagaimanapun tetap yang paling menarik. Kalau saya Mhm. bilang ya memang di tengah-tengahnya banyak drama gitu ya, tapi let's find the best stocks, mesti ngikutin terus nih. Thank you banget Ya. dan thank you banget udah support Oh iya dong. Suko Sekuritas Premier di Premier, Kelapa Kelapa Gading. Gading. Ya. Karena banyak klien juga sekarang makin happy dengan spot online kita. Ya. Makin hari makin bagus adalah ada AI-nya lagi kan, Ya. orang happy banget gitu. Wah, thank you banget. Nah, pesan terakhir nih buat teman-teman semua apa nih? Teman-teman Ya pesan Sukor. saya adalah jangan all in di saham selama Age of Chaos ini. Di sini tuh bukan momennya untuk cacing-cacing naga-naga di era sekarang. Oke. Nanti kalau eranya sudah bullish lagi, lu jual semuanya deh, beli deh. Kalau memang yang tukang judi all in masukin semua Iya, di iya. saham-saham yang fundamental bagus ya. Tapi kalau Age of Chaos, please be careful karena volatility-nya naik dan pelajari dulu ini sahamnya apa. Jangan sembarangan kita masuk terus dan pastikan momentumnya di era yang seperti ini yang sideways-nya gede, merah dalam itu bagus buat beli. Oke. Hijau tebel bagus buat sell. Oke. Jangan kebalik ya. Iya, iya. Dan pada akhirnya secara jangka panjang saya tetap punya keyakinan market kita ini tetap akan menjadi juara at the end of the Oke. day. Wah, sekali lagi Gitu. terima kasih Kapten Thank Gema you. udah nyempetin waktu. Thank you so much ya. Ya, Mudah-mudahan terus mudah-mudahan. berkembang. Amin. Berkembang juga buat Asuransi dan Thank Kapten you, Gema. thank you. Oke, terima kasih semuanya dan see you.